Nah, tidak semua nabi itu juga yang diceritakan mukjizatnya. Iya. Tidak ada. Iya. Jadi, tetapi setiap yang mengaku nabi pasti membawa bukti kenabiannya. Bukti kenabian itulah yang dinamai mukjizat. Ya, saya kira begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Quraisy. Silakan. Berikutnya ada yang mau bertanya? Ya. Seperti kita ketahui, Nabi Musa itu tumbuh besar di lingkungan Fir'aun. Seperti kita ketahui juga, lingkungan yang sangat-sangat buruk. Bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari pengaruh lingkungan? Ya. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, bagaimana anak cucu kita bisa lepas dari pengaruh lingkungan yang sangat buruk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harus ingat bahwa Nabi Musa itu dibesarkan oleh ibunya. Ya kan? Iya. Itu sejak dini ditanamkan nilai-nilai luhur oleh ibunya kepada Musa. Jadi walaupun dia tinggal di istana, itu sudah berbekas di dalam hatinya nilai-nilai itu. Itu kan orang berkata, pengajaran di waktu kecil seperti mengukir di batu kan? Nah, itu satu. Yang kedua, tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya Nabi Musa alaihissalam bisa jadi mempelajari atau belajar tentang tauhid dari luar. Dan ada orang-orang yang di lingkungan pemuka agama ini yang justru mengajarkan tauhid. Jadi dia tumbuh dalam itu. Nah, yang ketiga, yang kita tidak bisa abaikan adalah bahwa Nabi itu dipelihara Allah. Nabi dipelihara Allah. Ya kan? Mau lihat buktinya dalam konteks Musa, dilempar ke sungai, selamat oleh istri Fir'aun. Fir'aun ini yang menetapkan bahwa anak laki harus dibunuh. Begitu lihat Fir'aun, ini dia juga cinta. Ya kan? Itu pemeliharaan Allah. Ya. Dipelihara supaya kembali pada ibunya. Semua perempuan yang diajak untuk menyusukannya tidak mau. Jadi ada pemeliharaan Allah. Ya kan? Jadi itu. Di sisi lain kita lihat, kita mungkin bisa mengembangkan ini lebih jauh. Kita berkata begini. Pertanyaan lain. Kenapa Fir'aun tidak bunuh Musa saja? Iya. Ya, kan isi aja dia. Musa punya wibawa, punya orang disenangi di istana, akhlaknya baik. Ini tidak usah dulu bicara soal kepercayaannya. Jadi ini orang punya wibawa, ini orang ada simpati dari orang. Kalau Fir'aun bunuh dia, kehilangan simpati Fir'aun. Itu sebabnya dia tidak ya kan? Oke, baik. Ya, subhanallah. Memang begitu banyak rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih ya, seperti para nabi ini. Kita harus yakini itu, dan jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Didukung oleh. Ya, terima kasih buat Anda yang masih saja bergabung bersama kami tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Quraisy Shihab. Mendengar ancaman Fir'aun ini tadi akan ini, tentu Bani Israel menjadi takut. Kita akan dibunuh anak-anak kita, akan diperkosa, akan dilecehkan perempuan-perempuan kita, anak-anak perempuan kita. Maka Nabi Musa berkata, qala Musa liqaumi ista'inu billah. Mohonlah pertolongan Allah, wasbiru, dan sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Bumi keseluruhan
adalah milik Allah. Dia yang mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba Allah. Dan kesudahan baik itu untuk orang-orang bertakwa. Nah, kita mau pahami dulu apa artinya ista'inu. Mau dapat bantuan Allah? Oke, apa artinya membantu? Saya mau beri contoh. Saya mau minum. Tolong bantu saya ambilkan air. Tolong bantu saya ambilkan air minum. Membantu itu memerlukan partisipasi Anda, ya toh? Paling tidak di sini dalam bentuk ucapan, kasih saya. Baru pihak lain datang, baru diperlukan lagi partisipasi Anda dalam konteks ini. Anda harus minum sendiri. Iya. Iya. Tolong ambilkan air minum, saya mau minum. Apa dia harus ambil dia ini? Tidak. Itu bukan membantu namanya. Begitu orang yang meminta bantuan pada Allah. Anda mohon, tapi Anda harus berusaha. Ya. Jangan berpangku tangan duduk. Itu artinya ista'inu. Ista'inu bisa. Mohon bantuan Allah. Tapi kerja juga. Allah mau kita kerjasama dengan Allah. Jangan biarkan dia kerja sendiri. Walaupun Anda tidak mampu. Ingat dulu saya pernah dalam salah satu episode tahun-tahun lalu. Saya pernah katakan begitu. Itu Maria mau melahirkan. Ya tahu? Lemes kan itu orang mau melahirkan. Tapi disuruh apa? Coba gerakkan pohon korma itu. Biar dia berjatuhan. Tidak bisa jatuh itu orang begitu. Tapi usaha sekuat kemampuan kamu. Itu baru. Ista'inu billah. Mohon bantuan Allah, tapi kamu juga harus usaha. Baru dia katakan wasbiru. Ingat, harus sabar. Jangan sudah usaha sedikit terus sudah nunggu ini. Enggak. Baru dia katakan, jadi di sini pertolongan kepada Allah, sabar dan optimis. Baik. Innal aqsa yarithuha naw'adzalillah. Saya kira itu pesannya Nabi Musa. Terima kasih Pak Quraisy. Ini ada yang mau bertanya nih, pemirsa di rumah mau bertanya kepada Pak Quraisy. Okay. Silakan kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, kan Nabi Musa itu menyuruh kaumnya untuk meminta tolong kepada Allah dan bersabar. Rasulullah juga meminta kita untuk selalu minta tolong kepada Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana perbedaannya dengan berdoa, kemudian bagaimana caranya beristianah yang baik kepada Allah. Mohon penjelasannya ya Pak ya, makasih. Ya, saya kira sudah terjawab ya apa yang saya katakan bahwa oke, kita bisa kembangkan pertanyaan ini. Nabi Muhammad, semua kita diperintahkan untuk meminta pertolongan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang dapat terjadi kecuali atas izin Allah, perkenan Allah. Jadi jangan pernah menduga bahwa keberhasilan Anda karena Anda semata. Kita minta pertolongan Allah. Nah, yang kedua, memang nabi-nabi semuanya selalu meminta pertolongan Allah. Betapapun besarnya keyakinan mereka, mereka tetap minta pertolongan Allah. Boleh jadi redaksinya beda-beda, redaksi doanya beda-beda, tapi intinya seperti itu. Apalagi buat Nabi Muhammad, ada satu hal saya kira, itu Nabi Muhammad seringkali menyebut Nabi Musa ketika menghadapi gangguan umatnya.